Halo YouTuber, bila mendengar nama Miftah Maulana Habibur Rahman mungkin sedikit asing di telinga kita. Tapi bila kita mendengar nama Gus Miftah, pasti sudah banyak orang yang mengenal beliau. Oke, sebelum lanjut ke pembahasan selanjutnya, tekan tombol subscribe-nya dulu ya. Jangan lupa lonceng notifikasinya diaktifkan untuk selalu mengikuti channel kami dengan pembahasan biografi tokoh idola yang mungkin bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak biografi tentang Gus Miftah. Silsilah dan ilmu pendidikan Gus Miftah. Gus Miftah dilahirkan di Lampung pada tanggal 5 Agustus 1981. Beliau merupakan keturunan ke-9 dari Kiai Ageng Hasan Basari. Beliau adalah ulama yang hidup di sekitar abad 18 Masehi yang merupakan pendiri pondok pesantren Tegal Sari di Ponorogo, dan beliau adalah guru tokoh penting di tanah Jawa seperti Raden Pakubuwono II, penguasa kerajaan Kartosuro, Raden Napihi Ronggowarsito, seorang pujangga yang terkenal pada saat itu, dan tokoh pergerakan nasional HOS Cokro Aminoto. Gus Miftah adalah pendiri pondok pesantren Ora Aji di Sleman, Yogyakarta, Jawa Tengah. Gus Miftah adalah alumni dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia PMII UIN Yogyakarta. Oleh karena itu, Gus Miftah juga dikenal sebagai Dai Muda Nahdlatul Ulama yang fokus berdakwah bagi kaum marginal atau masyarakat kelas bawah yang terpinggirkan dari kehidupan masyarakat, baik melalui dakwah di dalam maupun di luar pesantren. Nama Gus Miftah mulai diperbincangkan publik ketika video dirinya viral saat memberikan pengajian di salah satu klub malam di Pulau Bali. Awal perjalanan dakwah Gus Miftah. Perjalanan dakwah Gus Miftah dimulai saat usia beliau masih menginjak 21 tahun atau sekitar pada tahun 2000. Gus Miftah yang sering sholat tahajud di sebuah musola di sekitar lokalisasi Sarkem atau Pasar Kembang di daerah Yogyakarta. Kemudian beliau berniat untuk berdakwah di area tersebut. Saat itu beliau ditemani oleh sahabatnya Mas Gunardi yang merupakan penguasa di Sarkem saat itu. Berawal dari kegiatan tersebut, kajian agama mulai rutin diadakan oleh Gus Miftah. Meskipun pada awalnya tidak mudah dan banyak tantangan, seiring berjalannya waktu, para pekerja dunia malam tersebut sudah mulai banyak yang menerima kehadiran Gus Miftah. Tidak jarang, ketika pengajian, sejumlah jemaah menangis meneteskan air mata dan mulai mengubah perilakunya secara perlahan. Tidak berhenti sampai di situ, perjalanan dakwah Gus Miftah kemudian berlanjut ke klub malam dan tempat lokalisasi lainnya. Pada awalnya, Gus Miftah masuk dari tempat tersebut karena mendapati keluh kesah para pekerja dunia malam tersebut yang mengaku kesulitan mendapatkan kajian agama. Ketika hendak mengaji di luar, mereka mengaku menjadi bahan pergunjingan masyarakat. Sedangkan di tempat kerjanya tidak ada kajian agama yang bisa didapatkan. Berawal dari peristiwa tersebut, kini banyak pekerja malam yang merasa butuh pengajian. Tidak jarang banyak pekerja malam yang kemudian bertaubat dan berhijrah untuk menjadi lebih baik. Bahkan langkah Gus Miftah ini didukung oleh Maulana Habib Lutfi bin Yahya dari Pekalongan, Jawa Tengah. Perkembangan dakwah Gus Miftah. Gus Miftah pernah mengaku menjadi pendakwah karena kecelakaan sejarah. Diceritakan pada suatu hari pada saat sholat Jumat, khatib Jumat yang diundang berhalangan hadir. Sebagai pengurus masjid, beliau diminta untuk menggantikannya, dan ternyata banyak jamaah yang menyukai gaya beliau berkhutbah. Kemudian Gus Miftah pun mulai keluar masuk kampung di daerah Yogyakarta untuk memberikan ceramah keagamaan. Untuk saat ini beliau juga diundang ceramah ke berbagai di wilayah Indonesia.
bahkan sering diundang untuk berdakwah di mancanegara seperti di Hong Kong, Korea, dan negara Eropa lainnya. Seiring dengan namanya yang kian populer, perlakuan para pengundang Gus Miftah pun beragam. Ada yang pernah menjemputnya dengan helikopter, bahkan dengan mobil mewah. Pernah juga diundang untuk ceramah, bahkan harus melewati sungai dengan perahu kecil. Popularitas yang Gus Miftah dapatkan tidak membuat beliau bertingkah, khususnya soal honor. Beliau mengaku tidak pernah mematok tarif untuk memenuhi undangan ceramah, sebab beliau tidak menganggap juru dakwah sebagai profesinya. Tetapi beliau bertekad profesional melakukannya. Dengan begitu, beliau tidak mau disebut sebagai orang yang mencari pendapatan dari dakwah. Kalaupun kemudian sekarang ini beliau tampak berkecukupan, punya rumah dengan halaman yang luas serta membangun masjid dan pesantren dengan ratusan santri, Gus Miftah menyebut hal itu adalah sebagai berkah dakwah. Itu semua bukan hasil dari dakwah, tapi berkah dari dakwah yang beliau jalankan. Pondok Pesantren Ora Aji. Gus Miftah mendirikan pondok pesantren Ora Aji di Tundan, Purwomartini, Kalasan, Sleman, Yogyakarta pada tahun 2011. Pada awalnya sengaja untuk menampung para santri yang sebagian diantaranya adalah anak-anak jalanan, anak pang, bahkan mantan preman sebagai bagian dari rasa syukur Gus Miftah. Sebab pada masa lalu, ketika baru datang dari Lampung ke Yogyakarta, Gus Miftah mengaku pernah menjalani kehidupan yang sangat sulit, bahkan untuk membayar pondokan saja beliau tidak mampu, sehingga terpaksa harus tinggal di masjid. Gus Miftah pernah mengatakan, "Saya dulu selalu berdoa, ya Allah, bila saat ini saya susah makan, maka dengan izin-Mu, esok lusa saya harus bisa memberi makan orang lain. Bila hari ini saya tidak punya tempat tidur, kelak saya harus bisa memberikan tempat tidur bagi orang lain." Demikian Gus Miftah pernah berdoa. Gus Miftah juga pernah mengaku pada saat mengisi pengajian di lembaga pemasyarakatan, selalu ia titip pesan, ketika ada narapidana yang tidak lagi diterima masyarakat di kampungnya, pintu pondok pesantren beliau selalu terbuka untuk mereka. Tahanan kasus apapun yang sudah tidak diterima, silahkan tinggal di sini, ucap Gus Miftah. Saat ini pondok pesantren yang diasuh oleh Gus Miftah telah ditempati ratusan santri dari berbagai daerah, seperti dari Lombok, Lampung, hingga Bengkulu. Seperti yang lainnya, di tempat ini juga ada banyak fasilitas belajar agama, mempunyai masjid yang sangat luas, bersahabat dengan para artis dan pejabat. Nama Gus Miftah kemudian menjadi bahan perbincangan ketika beliau menuntut presenter sekaligus YouTuber terkenal Deddy Corbuzier untuk masuk Islam dan mengucapkan kalimat syahadat secara resmi pada tanggal 21 Juni 2019. Keputusan Deddy Corbuzier untuk belajar serta memeluk agama Islam didukung oleh Gus Miftah. Gus Miftah juga sangat dikenal di kalangan para artis dan juga pejabat negara. Tercatat beberapa artis yang pernah mengunjungi pesantren beliau antara lain Anang dan Ashanty, Ustadz Yusuf Mansur, penyanyi religius Opik. Selain para artis juga terdapat para petinggi negara yang pernah berkunjung ke pondok pesantren Ora Aji, seperti mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio dan mantan Kapolri juga pernah berkunjung ke pondok pesantren Ora Aji milik Gus Miftah. Berikut adalah gaya Gus Miftah ketika beliau menyampaikan ceramah. Jadi kita gak boleh berputus asa sekecil pun. Gus, kula pun bareng ngaji, kula yo pengen sholat. Terus begini kula kerja meneh. Begini kula sholat meneh. Terus sholat maksiat, sholat maksiat, sholat maksiat. Niku pripun Gus? Duk, menungso iki dibagi telu tak kandhani. Nomor 1, amar ma'ruf nahi mungkar. Sing apik dilakoni, sing bosok ditinggalke. Iki sing paling ideal. Apik terus ra tau tumindak salah. Kira-kira zaman saiki iki ono apa ora? Ora. Apik tok belas ra tau maksiat.
Saat ini kira-kira enten apa mboten? Umpama ono itu 1 di antara 10 juta orang. Aku urung iso ngono kuwi. Sing nomor loro. Kelasnya napa? Gelem tumindak apik, tapi yo gelem tumindak elek. Yang baik dilakukan, yang jelek juga dilakukan. Salate ho, mabuke ho. Salate ho, ciune ho. Kuwi jenenge amar makruf nyambi mungkar. STMJ. Salatnya terus, maksiatnya jalan. Mabuk, tapi pengajian jadi gelem angkat. Saya dulu pernah mengatakan begini, cukup bodimu yang bermaksiat, hatimu aja melu-melu maksiat. Pernah nggak mbak-mbak kadang-kadang krungu adzan moro-moro nangis, atau krungu ngaji moro-moro nangis, atau malam bodoh ora iso mulih ning kene krungu takbiran, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nangis napa mboten Bu? Berarti jenengan ki luwe apik daripada kalah ngaku menang malah takbiran. Siap presiden. Sing bener ki ngoten niku. Kelingan dosa malam takbiran nangis. Ora kok urung bodoh wis takbiran. Wong pekok. Mbak-mbak ngebong ngerti kok. Mosok kono ora ngerti, tuman. Mbok nangise mergo kelingan mbokne, mbok nangise mergo kelingan keluargane, mbok nangise mergo kelingan dosane, kelingan salahe, tetep bae begitu kowe iki iso nangis. Berarti masih ada tanda-tanda ketuhanan di dalam hatimu. Wong cirine wong iman kuwi apa? Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, ketika disebutkan nama Allah bergetarlah hatinya. Awak mungkin begitu tak undangi ngaji uting, ayo Mas ngaji, dibantu Mas Nuk, dibantu Mas Indra. Kok gelem teko? Berarti hatimu ki dadi omahe Gusti Allah. Tapi lah awakmu diajak ngaji ini, ayo ngaji karo Gus Miftah, jawab wis tahu. Hati-hati. Hati-hati. Wis esuk tamu ora ono belas sepi berminggu-minggu kowe ndonga ya Allah kirimkanlah kepadaku tamu, malaikate bengok. Wis tahu. Bangos. Tahu diajak ngaji kok jawabe wis tahu. Maka semua yang hadir, yang saya muliakan, yang saya cintai, yang saya hormati, lah ora iso dadi si nomor 1 minimal si nomor 2 iki mau. Sing paling bosok iki apa? Nomor 3. Lah nomor 1 mau apik banget, ora tau tumindak elek, nomor 2 tau tumindak elek ya tau tumindak apik, nomor 3 sing paling bosok apa? Elek terus belas ra tau tumindak apik. Kula cilaka mencit to. Bendino maksiat tok salate belas. Bendino maksiat sedekahe belas. Poso yo belas, ngaji yo belas. Diajak tumindak apik yo belas. Naudzubillahi min dzalik. Maka ini baru pertama, dan karena waktu saya mepet-mepet banget, saya masih ada pengajian lagi di LPP, kemudian harus terbang ke Palembang, nggak bisa berlama-lama, tapi saya bersyukur, alhamdulillah, Ibu bisa menemani kita pengajian malam hari ini. Kalau tak takon, kira-kira lah pengajian ngoten iki teng mriki digawe rutinan purun apa mboten? Purun. Keberatan apa mboten? Tidak. Mboten usah nyediake napa-napa, konsumsi tak gawake dhewe. Amin. Karena begitu cintanya aku sama kalian. Amin. Tapi tolong kalian jangan mencintai saya. Mencintai ilmunya katanya. Ilmunya. Yos, mencintai saya nggak apa-apa. Tapi tolong jangan keloni saya. Ndak tuman. Diwakil ke JP. Orang aja nih, keloni mboten tapi mendel purun. Maka atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah mulai hari ini, dan saya berharap besok Ramadan saya masih ada waktu di Jogja. Nanti pas Ramadan barangkali bisa kita kumpulkan mbak-mbak Sarkem sama mbak-mbak Ngebong di satu tempat, kita buka puasa bersama.
mendekati bulan puasa, tak golek nggon untuk buka puasa bersama. Sapa ngerti nduk sing titik ngene iki bakale jadi penyelamat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Qur'an mengatakan fa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun perbuatan baik pasti ada balasannya, dan sekecil apapun perbuatan jelek pasti ada balasannya. Maka jangan pernah berputus asa. Saya meyakini begini. Saya mau tanya, mohon maaf, tolong dijawab. Wong sakmene mbane iki, kula tak takon jawaban. Ono ora sing pengen dadi penghuni kebong seumur hidup? Pasti ora ono to? Kepengine dan tobat ta nggih? Iki barangkali kene sing golek modal. Carane pripun golek modal? Dodolan kroto, Gus. Napa niku kroto? Pakan manuk, Gus. Oh, pakan manuk. Belum kebungi awak mrene kroto. Saya yakin pasti akan ada titik berhentinya, Pak Camat. Kita yang berada di luar sana kalau kemudian belum bisa berbuat seperti ini, minimal ikut mendoakan. Siapa tahu doa-doa orang di luar sana mampu mempercepat datangnya pintu taubat untuk kita semuanya. Ngomong kaya wae dhewe niki malah dilaknat, dinyak, dionek-onekke. Kuwi kira-kira orang mempercepat tobat malah mesti nglawan. Nggih napa mboten? Makanya yang kita lakukan hari ini adalah tidak untuk menghina, tidak untuk melaknat, tetapi untuk membantu dan menolong. Siapa tahu dengan seperti ini mampu mendatangkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian biografi Gus Miftah yang berhasil kami himpun dari beberapa sumber. Semoga bisa menjadi contoh untuk kita semua, bahwa semua orang memiliki potensi yang sama untuk lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tanpa melihat latar belakang kehidupan mereka sebelumnya. Sebelum mengakhiri video ini, bagi yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya dan lonceng notifikasinya diaktifkan untuk mendukung channel ini supaya terus bisa berkarya. Bila terdapat koreksi atau kesalahan, silahkan sampaikan di kolom komentar. Untuk biografi yang ingin dibahas, silahkan sampaikan di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video biografi kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.